pada melempem. Pada melempem. Nanti kalau saya terlalu nyaring bahaya, pecah nanti. Sahabat pengantin, apa kabarnya hari ini? Iya, cocok sudah jadi guru ya. Iya. Iya, untuk apa kita di sini? Bersenang-senang. Jadi orang yang mau menikah itu harus bersenang-senang. Kayaknya grogi kalau di depannya mbaknya. Mundur sedikit boleh nggak? Mundur, satu langkah jalan. Kita kayak dikerumunin kita. Iya. Oke, sahabat-sahabat pengantin diberkahi Allah. Kalau kata pepatah, kalau tidak kenal maka tidak sayang. Kalau sama beliau sudah kenal ya? Karena sering berurusan kan? Nanti pemeriksaan wali sama beliau, menikahkan apalagi beliau kan? Kalau sama ibu, ibu sebagai yang bimbing di sini ya, salah satu fasilitatornya bimbingan perkawinan ya, gitu. Sudah pernah kenal wajah ibu? Belum pernah ya? Nggak pernah kenal? Pernah ketemu di jalanan? Kasian ya sudahlah. Ya, dengan Ibu Yeti Oktavia di sini, kebetulan saya membersamai dengan beliau ya, dengan Bapak Kepala Keuangan. Ibu seorang penyuluh agama di kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan. Tugasnya Ibu termasuk salah satunya adalah memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui bahasa agama dan pembangunan. Bisa didengar suara saya, Mas? Iya. Maaf ya, 3 hari demam, jadi suaranya udah agak sedikit gini ya. Besok lagi show lagi nanti di barat besok. Iya. Teman-teman, sahabat kita generasi berkualitas tadi belum masuk gimana? Ustadz mau lanjut dulu kah? Jam 12 selesai. Oh gitu. Kira-kira oh ya sudah. Oke. Jadi kita bikin kuis aja ya. Kita bikin kuis aja. Kita kuis aja dengan pasangannya. Boleh nggak duduk bersama pasangannya? Berdua. Ibu mau lihat semuanya pasangannya bersama pasangan apa tidak? Silakan duduk berdua bersama pasangannya. Tapi jangan nutupi jalan ya. Berdua gitu. Paham? Ayo. Jadi nggak terlalu lama. Yang abang itu pindah ke sono, yang si adik pindah ke sono, lihat ada pasangannya begitu, paham nggak? Gitu loh. Ini kayaknya harus dipahamkan. Oh kembali. Setengah posisi. Bawa pulpen? Iya. Bawa kertas? Oke. Iya. Yang merasa ada pasangannya maksudnya mendekat, merapat gitu loh, Dek. Ya. Yang tidak ada pasangannya jomblo ya? Sekarang cariin pasangannya di sini. La ilaha illallah. Iya sudah. Oke. Semakin mendekat kita semakin. Kemudian yang tengah kosongin. Yang di tengah sini pindah ke belakang aja deh. Iya nanti maaf nanti ibu suka jalan-jalan. Iya. Oke. Karena biasanya kan kita suka saling kenal-kenal. Jadi ibu sudah kenalan nih sama kalian. Kalian kan belum kenal kan? Saya juga sama kalian juga belum terlalu kenal nih. Saya pengen kenalan sama kalian ya. Jadi di dalam kita jadi setiap diri kah? Oh gitu. Arahnya ke sana jauh Ustaz itu. Ya, sama tidak kelihatan. Oh iya sudah. Oke, mohon izin Ibu berdiri ya. Ada bawa kertas? Siapin kertasnya, boleh? Bawa kertasnya siapin sama penanya masing-masing. 15 menit selesai ya. Iya, nggak usah lama-lama. Ya, jadi dalam program Kementerian Agama, ya, dalam program Kementerian Agama RI Republik Indonesia, setiap bimbingan perkawinan itu salah satu materinya adalah pengenalan, sesi pengenalan kepada pasangan. Tadi katanya Mbak salah satunya sudah berapa tahun? 5 tahun katanya. Saya ingin tahu sampai sejauh mana kenalannya. Mas, temannya mana? Oh, ke WC. Saya kira hilang, Mas. Iya. Indah ado pulpen, indah ado kertas. Sudahlah, Bapak dengarkan saja ya, Pak. Oke, yang muda-muda ini kita pengen tahu sampai di mana dia. Oke.
Yang di sebelah sana sudah berapa lama kenal dengan pasangan? 2 tahun. 2 tahun. Adek sama pasangannya? Bulan Bu. Sebulan? 7 bulan, ukiran sebulan tadi deh. Abang sama Mbak? Pernah nikah. Sekarang ketemunya kenal berapa lama? Oh, lama ya? Oke, siap. Yang ini? Setahun. Ada yang di atasnya 5 tahun? Ada yang di atas 10 tahun kenalnya? Berapa tahun? Iya sayang. 6 tahun. Kamu sama dia betul 6 tahun? Iya. Berapa tahun sama dia? Oh 6. Saya kira kau bilang 4. Beda. Nanti ada yang 2 tahun sama siapa? Ibu sama siapa, Bu? Sama calon, Bu. Mohon izin hari ini saya yang bimbing, Bu ya. Ya. Oke, kita perkenalan. Kita ada beberapa pertanyaan yang ingin Ibu kulik dengan teman-teman di sini ya. Sampai di mana kenalnya dengan pasangannya kalian, gitu ya. Nah, siap? Siap? Siap. Ya, maaf kalau yang sudah di atasnya dewasa. Jadi maaf ya, hari ini kita belajar jadi seperti ini, gitu ya. Karena memang seperti ini sesinya harus. Iya. Nomor 1. Ya, soalnya nggak usah ditulis, dengarkan saja pertanyaan Ibu, silakan dijawab, tapi tidak pakai negosiasi. Ya, masing-masing mengingat bahwasanya menurut dia, oh seperti ini gitu. Paham? Ya, coba Ibu ingin tahu, kalian kenalnya sama pasangan itu gimana? Ya kan? Maksudnya jangan, kira-kira berapa umurnya berapa ya? Jangan begitu. Masing-masing harus kenal. Karena tadi 7 tahun, 5 tahun, setahun, ya kan? Ya, paham ya? Iya sudah. Ya, nomor 1, pertama kali kenal tangannya. Masa sakit kah? Oh enggak, kirain sakit. Habis pakai sarung. Kirain tadi sakit. Ya, tulis. Astagfirullahaladzim. Ada juga yang pulpennya hilang, Ustadz. Pakai HP aja. Pakai HP. Sudah? Nomor 2. Nomor 2. Siapa nama mertua masing-masing? Nama lengkap ya. Tuliskan aja namanya Bapak. Izin. Kira-kira hafal nggak nama mertuanya masing-masing itu? Kalau cuma nama panggilannya aja berarti belum jauh kenalannya ya. Sudah? Oke, nomor 3. Kita kasih pertanyaan sampai 10 ya. Ya. Nanti bisa juga dapat 7. Nomor 3. Berapa saudara masing-masing pasangannya itu? Berapa saudara pasanganmu? Dari anak ke berapa? Ya. Ayo, jangan nanya ya sama pasangannya. Belum jauh, ini berarti dekatnya, kenalnya, taruhnya. Berapa pasangan? Terus, apa sikap yang bagaimana yang kamu suka dengan dia dan yang tidak kau suka? Senyum-senyum lah. Iya, enggak apa-apa lah, kan saling menjaga namanya itu, ya kan? Bukan berarti kita membuka, tapi kita saling mengetahui, oh ternyata dari ibu ini, oh saya tidak boleh begini, gitu ya kan? Berarti kita harus sama-sama saling memahami, ya kan? Nah, sudah, nomor berapa tadi? 4 ya? Ah, siap. Nomor 5. Kapan hari ulang tahunnya pasanganmu? Miladnya, hari kelahirannya. Nah, kira-kira ingat nggak dia nanti tuh ya? Kalau sudah nikah masih ingat nggak dia sama hari kelahiran pasangannya itu ya? Paling nggak disiapkan nasi kuning barang hak, atau nasi tumbang gitu Mas ya?
Ini maunya siapa? Ini maunya ibu apa maunya siapa ya? Ya. Nomor berapa? 6. Warna apa yang disukai? Warna yang disukai pasanganmu apa? Yang paling favorit menurut kamu? Ditambah sama ukuran sepatu. Sudah? Ukuran sepatunya pasangannya sudah pernah dibeliin nggak? Nanti kalau sudah jadi suami bu, oh ya sudah nggak apa-apa. Oh sudah ya, weh hebat itu. Nah, ya. Sudah? Nomor berapa mas? 7. G. Menurut Anda, bagaimana masing-masing sebagai seorang sikap atau suami atau istri bersikap kepada pasangannya supaya keluarga itu menjadi harmonis? Boleh 3 alasan. 1, 2, 3. Menurut kalian sebagai pasangan itu harus bersikap seperti apa supaya keluarga itu menjadi harmonis? Silahkan. Menurutmu, definisi kamu menjadi harmonis itu seperti apa? Bahagia itu seperti apa? Menurut kalian? Apakah yang tiap hari harus siapkan uangnya segepok? Warna merah, jambu? Atau 1 kotak perhiasan, Mbak? Atau sebongkah berlian? Iya. Nomor 9. Oh 8. Oh, saya menajamkan men aja sih. Nomor 8. Ingin punya anak berapa? Rencana. Hehehe. Ingin punya anak berapa rencananya? Kalau diberi oleh Allah. Oh 2 lusin. Malaikat lewat itu aminkan. Apalagi hari musim hujan terusnya. Nomor 9. Bagaimana rencana kalian mau tinggal? Mau tinggal dengan orang tua, mertua, atau tinggal di tempat lain? Masing-masing loh ya itu pendapat kalian. Pengen di rumah mertua, orang tua, atau punya rencana lain? 10. 10. Bagaimana kita bisa membangun menjadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah menurut definisi Anda? Bagaimana membangun rumah tangga kalian menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah menurut definisi kamu? Menurut definisi kalian? Seperti apa? Tadi sudah disebutkan 5 pilar? Sudah. Nah, berarti paham. Tinggal dipraktekkan nanti di dalam rumah tangga ya. Halas? Sudah? Iya. Kayaknya kalau lagi kasih soal kayaknya hikmat benar ya. Oke. Boleh berhadapan. Berhadapan dengan pasangannya. Berhadapan. Kita pengen tahu nih Ustadz, sampai di mana mereka kepahamannya, kesepahamannya. Jauh. Iya, silahkan. Iya, oke. Are you ready? Sudah semuanya? Oke. Coba yang dari ujung, di mana ketemunya? Mas, iya. Pakai ini deh. Namanya siapa? Ya. Di mana ketemunya? Rumah sakit. Betul nggak? Betul nggak, Mbak? Betul. Mbak perawat ya? Bukan.
Oh, admin Karno Yoso. Pernah lihat ibu nggak? Oh enggak ya. Ibu dulu tugas di sana pernah. Iya, lama tapi. Oke. Terus itu tadi ya. Oke, terus yang nomor 2 coba. Oke, siap. Nomor 4. Pertanyaannya apa tadi? Kalau beda bisa remedial. Apa? Kalau beda bisa remedial. Enggak pakai remedial, Mas. Bisa-bisanya Ibu. Nomor 4 apa, Mas? Hal yang gak disuka dan Ya, jadi hal yang disuka dari suaminya, calon suaminya gimana? kalau yang disuka itu romantisnya beda, dia punya caranya sendiri. Siap. Yang tidak disuka? Gak peka, harus spontan. Oh, Kode-kode kan memang begitu laki-laki loh. Jadi memang dia tidak bisa langsung. Jadi harus dikasih kode keras. Iya. Kalau kamu Mas gimana itu? Yang tidak kau suka dengan dia apa? Uduh. Serius. Berapa lama kenal tadi? 6. Ini banyak saksi ya hari ini ya, nggak ada katanya ya. Ntar kalau ketemu sama ibu di KUA awas. Di sana nomor berapa? Lanjut. Ya. Ya. Nah, yang disukai Kita. Oh, pantas hari ini soulmate ya. Oke. Sama nggak, Mas? Warna yang disukai dianya. Suka hitam. Kalau dia suka warna apa? Warna pink. Hari ini dia pakai hitam. Baiklah, nggak apa-apa ya. Iya, daripada kita marah kan ini ketawa. Lanjut, Bang, sebelah mbaknya. Boleh. Nah, ada tahu ulun ini. Ulun menuliskan. Nomor berapa tadi? 6 itu berapa soalnya? Ukuran sepatu kah? 2 tadi, Neng. 6. Iya kalau? Nah, iya kalau. Iya, tadi ukuran sepatunya berapa? 42. Kalau dia? Nggak pernah beliin berarti. Oke, ya. Lanjut nomor 7, Bang. Tujuh apa Mbak? 7 apa Mbak? Bagaimana sekian nama-nama Kepala ya? Biasanya ya. 7 apa? 7 apa ya tadi ya? 7 apa Mas? Jawabannya sih. Nomor 7 apa? Pertanyaannya kan Bu. Iya. Nomor 7 tadi apa? Kau pada bingung? Gimana caranya supaya sekian nama orang? Nah itu bagaimana Bang? Bagaimana menurut definisinya abangnya dengan pasangannya supaya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah? Ada 3 kan? Ya, tiga alasan supaya bisa menjadikan pasangan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu apa? Menurut abangnya, definisi abangnya. Oke. Siap. Nah, itu dengarkan ya para calon suami, sabar, tidak menjadi ya, benar-benar tadi ya. Oke. selalu mengerti suami. Oke, Masya Allah. Terima kasih Mbak. Barakallah. Ya, ini yang lebih parah nih di soalnya. Bagaimana sikapmu bila mana pasanganmu melakukan kesalahan fatal? Boleh? Yang pertama kita harus saling menolongkan ego masing-masing. Baik. Terus yang kedua komunikasi itu pastikan utama. Oke. Ya saling mengerti aja lah untuk komunikasinya. Ini Ibu nanya pertanyaan, bagaimana sikap kamu dengan pasanganmu yang melakukan kesalahan fatal? Sikap saya Apakah
kamu tidak mau dengar alasannya, gitu loh maksudnya, ya kan? Iya, kalau tidak mau dengar alasan atau kau mendengarkan dia sambil bertanya kenapa sampai seperti ini, gitu. Ini misalnya ya Mbak ya, misalnya, nauzubillah ya. Berarti yang pertama kita dengar dulu alasannya apa. Ya, berarti dengarkan Ya. alasan pendapatnya dia. Terus, Walaupun hati sakit ya. iya. Tapi siapa tahu juga dia bisa dijebak, ya kan? Dijebak. Kenapa bisa ngejebak? Iya kan, asumsi itu namanya sayang. Banyak kan sekarang orang bermacam-macam gitu. Ya siapa tahu. Tapi ya setidaknya kamu bagaimana punya sikap seperti apa jadi? Ya, mendengarkan dulu. Oke. Dari beliau gimana? Gitu. Tetap memaafkan atau game on, game out? Harusnya bisa memaafkan. Oh siap, masya Allah, istri solehah. Silakan Masnya, gimana kalau Masnya? Sama pertanyaan Bu. Iyalah. Berat tuh. Sama sih Bu. Oh, berarti kalian sudah komitmen ya? Jadi kalau memang sama, berarti ada yang salah seperti salah satu sama keduanya ya, gitu ya? Oke, terima kasih. Aplaus dong teman-teman. Oke. Jadi tidak serta-merta langsung menjudge ya. Mungkin seperti yang abang tadi ngomong tuh, jangan menjudge dulu. Mungkin ada sesuatu hal yang di luar dari apa namanya ya, sesuatu yang mungkin kita tidak mengerti, ya kita sama-sama dudukkan dulu persoalannya, betul? Kalaupun itu masih betul melakukannya, apakah Anda menerima pasanganmu? Masih menerima, memaafkan sampai kepergok? Masih ya? Gimana Mas? Ini muncul. Masih ya? Ya, karena komitmennya sebagai pasangan itu kan apa itu? Komitmennya pasangan itu seperti apa? Ada 5 pilar kan perkawinan itu? Pertama apa? Saling berpasang-pasangan. Jadi kalau sudah berpasangan itu berarti sama-sama memahami kan? Nah, kalau sama-sama mengerti, memahami, jangan mau dipahami tapi tidak mau memahami. Harus. Karena biarpun bagaimanapun laki-laki dan perempuan memang ada banyak perbedaan. Bagaimana cara berpikirnya berbeda. Cara memutuskannya juga berbeda. Orang kelaminnya juga berbeda. Iya kan? Nah, berarti kan tapi Allah mentakdirkan diberikan jodoh. Inilah jodoh saya yang terbaik. Sampai di gedung Nahdlatul Ulama ini yang penuh berkah ini, Bapak dan Ibu, Mas, Mbak semuanya dijodohkan Allah di sini, dipertemukan dengan Bapak penghulu kita di sebentar lagi nanti diakadkan hijab kabulnya, masya Allah, ya kan? Nah, yang mau dicari di dunia ini apa sih sebenarnya? Benar gak? Inginnya cari bahagia ya, bahagia dunia akhirat. Kalaupun nanti ada kesalahan, memang kita tidak seperti, kita bukan makhluk yang manusia yang sempurna, pasti ada kesalahan. Tapi memang kalau salah satu yang tadi hal yang Ibu sampaikan tadi, yang pertanyaan tadi yang spesifik itu memang sangat-sangat mengganggu ya. Mengganggu kredibilitas rumah tangga ya gitu. Jadi makanya jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi sama-sama memahami. Yang kedua tadi apa? Setelah berpasangan? Nah, itu yang lebih penting lagi dan lebih sangat-sangat utama. Bila sudah memegang tangannya Bapak penghulu, saya terima nikahnya itu hati-hati karena sudah berjanji. Para suami ini, calon suami ini. Ya, itu janjinya loh. Ikrarnya itu berat itu, ya. Karena yang disaksikan adalah saksi laki-laki 2. Tuh, ya. Kemudian yang ketiga, muasyarah bil ma'ruf, berlaku dengan baik. Perlakukan pasangannya dengan baik, ya, dibantu. Keempat, saling jaga, saling ridho, saling sayang, saling cinta. Yang terakhir, musyawarah untuk sakinah. Kalau ada masalah, musyawarah, makanya ada bahasa Arab namanya musyawarah, berunding. Ya, jangan piring terbang, ya. Nah, itu tadi sampel aja ya, Ibu tanyain semuanya. Mudah-mudahan semuanya kebersamaan semuanya
nanti pada saat hari haji sama-sama hadir, sama saling mengikat dengan tali pernikahan karena Allah ya. Mungkin saya bisa sampaikan, mohon maaf sedikit, mudah-mudahan bisa bersama ini bersenang-senang. apa dulu kita semuanya. Walaupun harinya hujan tapi tidak membuat hubungan kita menjadi dingin, tapi tetap harus hangat ya, dan kompak ya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya nggak bisa pulang. Nanti sama-sama pulang. Habis itu makan makanan. Asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Rasulillah, amma ba'du. Hadap sini aja sudah semuanya. Gantian ke sana, ke sini. Kayaknya yang paling banyak ke sini. Ahmadi nama saya. You can call me Ahmadi. Dah itu saja Inggrisnya. Untuk yang menikah, mudah-mudahan bahagia. Mudah-mudahan hujan malamnya paginya cerah semuanya. Pengen seperti itu. Pengen punya selesai. Pak, sampai ngapain kok pengen nikah? Ini contoh bapak ini. Napa Pak senior? Kok pengen nikah nopo Pak? Jenengan Jawi? Jawi. Ya dijawab sembarang mawon. Monggo. Saya kepingin nikah nih karena supaya hidup itu sampai pulang. Namanya sampai tua. Sampai ingin berapa lama? Hidup berapa lama? Langsung saya mulai terkait dengan fase-fase rumah tangga. Ada disampaikan, ada namanya tahapan-tahapan rumah tangga. Ini teori saja. Tahapan pertama namanya tahapan menyatu. Orang ketika menikah, tahapan menyatu itu adalah usia pernikahan 12 sampai 18 bulan. Itu paling nyaman dah. Mau nggak punya uang, senang. Punya uang, senang. Istri nggak mandi, harum. Pokoknya enak semuanya lah. Itu masih menyatu. Potensi cerainya kecil. 12 sampai 18 bulan. Ada namanya tahapan bersarang. Tahapan bersarang itu adalah pasangan suami istri umumnya sudah memiliki kehidupan yang lebih ajak. Sebagian besar sudah memiliki anak sehingga ada kebutuhan untuk memiliki sarang yang nyaman dalam bentuk rumah dan kendaraan serta kemapanan. Itu teorinya. Tahap kebutuhan pribadi yang ketiga, usia tahun ketiga dan tahun keempat. Ada tahapan kolaborasi usia 5 sampai 14 tahun. Ada tahap penyesuaian 15 sampai 24 tahun. Ada tahap pembaruan yaitu tahun ke-25 pernikahan. Sampai yang umurnya sekitar 2 tahun nikah. Berarti kalau 25 tahun sampai ke usia pembaruan itu umurnya sudah 50 tahun. Kalau sudah nikah umur 50 tahun, 25 tahun berarti 75 tahun. Masih ada orang meninggal di Indonesia. Ini apa kabar dari malaikat Israel?
info yang didapat oleh BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, orang di Indonesia potensi harapan hidupnya sekarang naik. Dulu mulai 60 tahun banyak orang meninggal, lama naik sampailah tahun 2024 74 tahun potensi harapan hidup. Saya masih lumayan agak lah, ada paling saya duluan meninggal, habis itu kalau pengen duluan meninggal nanti di seberang situ ya, berdiri aja situ. 74 tahun itu berarti gunakanlah kita hidup di dunia ini. Kalau Bapak tadi bilang menunggu malaikat Israel menjemput, saya ada temannya itu saya sendiri dunia ini menunggu saya sambil nikah, sambil bekerja, sambil belajar. Nah itulah nalarnya paling mudah, sambil punya anak yang seperti ini. Kalau nggak punya anak sama belajar di belakang, ya barang cari apa baru. Istri sama di belakang, misalkan sama nyari Uber, ya cari Uber lah, mana hidupnya? Iya kak? Atau enggak? Enggak kayaknya. Enggak punya anak kok. Katanya pengen punya anak tadi. Enggak pak, saya pak, enggak akan ganti. Belum berarti kalau enggak punya anak bagaimana? Maka saya akan mengadopsi misalkan. Karena siapapun, entah anak orang lain, entah anak sendiri, dia adalah makhluk Allah. Karena saya ingin menyakiti istri saya. Kalau misalkan nanti anaknya nggak ada, boleh kita lagi jawabannya? Tidak, karena dia jawabannya tidak, maka saya tidak akan menikah lagi. Kecuali dia sudah silahkan masku, aku saya akan tetap nggak akan nikah lagi. Ini contoh jawabannya. Kalau ada istri sebaik itu, harusnya suami jawabnya balaslah yang lebih baik. Wa idza huyyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kalian itu diberikan penghormatan terbaik, maka jawablah sama atau lebih baik. Kalau ada istri, harusnya nalarnya ini di atas level ya. Istri rela berbagi dengan perempuan lain. Wahai suamiku, kok kayaknya kamu stres. Kelihatan cewek-cewek sana kayak matanya jadi mata keranjang misalkan. Akhirnya istrinya inisiatif. Mas, ku izinkan kamu nikah mas. Silahkan cari. Nah harusnya suami yang punya istri demikian jawab, terima kasih sayangku, saya nggak akan nikah lagi karena kamu rela menderita, yang penting aku bahagia, maka aku pun sama tidak akan berbahagia di atas penderitaanmu. Itu konsep jawaban itu ada di konsep berpasangan. Nikah itu berpasangan. Diulang, coba ulang-ulang. 5 pilar keluarga sakinah. Berpasangan. Ucapkan. Berpasangan. Berpasangan. Janji kokoh. Bergaul baik. Musyawarah. Saling ridho. Berpasangan. Janji kokoh. Bergaul baik. Saling jaga. Saling jaga, saling ridho. Teksnya beda, cuman mananya sama, ya. Karena saya jarang kolaborasi. Yang ya sudah. Kayak apa pun? Berpasangan. Oh nyanyi beliau. Oke, konsepnya ini. Nanti tinggal diedit ulang bunda. Berpasangan, ziwaj, misakon ghalidho, muasyarah bil ma'ruf, musyawarah antarobin. Itu bahasa Arabnya.
Tapi daripada pusing, berpasangan, janji kokoh, bergaul baik, musyawarah, saling ridho. Benar? Saling jaga, saling ridho. Ya sudah, saling jaga, saling ridho, itu nyanyiannya. Saling sayang. Adik-adik, fokus di sini, berpasangan. Berpasangan itu adalah konsep yang mirip tadi. Kalau berpasangan itu adalah saya menikahimu karena saya ingin bahagia, plus ditambah saya menikah karena saya ingin membahagiakan. Itu berpasangan. Kalau pasangan kita nggak senang, suaminya nambah lagi, suaminya jangan cari dalil. Wahai istriku tercinta, ketika suamimu itu engkau taati, engkau senangkan, maka ada hadis Rasulullah SAW, engkau akan ditempatkan di surga yang terserah engkau nanti masuk ke melalui pintu-pintu mana saja. Itu namanya jual hadis untuk kepentingan pribadi. Dalil itu dipegang si istri, nggak usah dipegang suami, kayak nggak pernah dengar gitu aja. Karena tugasnya suami itu adalah menyenangkan istri. Andaikan saya bapakmu, yang hari ini saya mau nikahkan, kok bakalan engkau duakan, nggak akan saya kasihkan ke sampean. Karena anak saya pasti nangis. Mau nikah dua? Oh enggak. Mau nikah dua? Tetangga saya mau nikah dua? Tetangganya mana, Pak? Hah? Belum tentu katanya. Mau nikah dua? Pasti ada harapan itu. Belum tentu. Oh, belum tentu jawabannya? Tidak. Mau nikah dua? Tidak. Jawabannya belum tentu. Berarti bisa iya, bisa? Iya, tidak. Enggak. Ada warna. Berarti bisa mau nikah dua, bisa tidak. Kalau saya jadi calon istri, saya nggak mau punya pasti kalau aku atau bagaimanapun, mending nggak usah. Ini jawaban saya ya. Saya lanjut. Kemudian adik-adik, 5 tahun nanti adik-adik bakalan jadi janda, bakalan jadi duda, trennya. Untuk membuktikan tren itu, nanti adik-adik setelah pulang dari KUA mampir ke pengadilan agama, ya. Sampai lewat aja masuk itu, masuk, assalamualaikum, 5 menit tengok-tengok, baru waalaikumsalam. Lihat kejadiannya, yang ngantri berapa? Oh, maksudnya ada orang yang menunggu pengunjung itu. Banyakan perempuan atau laki-laki yang ngantri? Nanti buktikan. Jawabannya perkiraan adalah perempuan. Nah, pintar kamu, Bu. Saya kasih tahu. Coba tanya ini. Yang info. Coba sengaja sampai di awal. Supaya menjadi ini. Orang nikah itu rata-rata di Balikpapan sekarang 50%-nya berakhir perceraian. 5 tahun bulannya. Kalau nyatanya nggak kuat, saya akan menjadi orang pertama yang akan pecah telur yang sekarang ini. Iya Pak, ternyata iya. Kemarin udah info WA saya baru sebulan menikah, karena masih tahu. Saya memperkenalkan pernikahan saya kemarin sudah nikah, sudah apa? Sebulan yang lalu Pak. Ya betul. Ini yang saya bilang seperti sebulan lagi sampai ke KUA kita, nggak bisa, bahkan dia harus bilang untuk bercerai. Masalahnya Pak. Bisa nikah dua, bisa tidak Pak, karena sementara awalnya nikahnya pengennya satu, tapi ternyata ada cinta tumbuh kembali, contoh seperti itu misalkan. Nah akhirnya baru nggak, sampai pengen bener sama itu. Kemarin enggak. Sampai itu dibesarkan bapakmu,
akan mau, Bapak sering ketemu saya. Kalau seperti ini mending dengan anak saya saja. Ya, enggak ya, canda aja. Itu cerita diantaranya bahwa menikah yang pengennya bahagia ternyata rata-rata di Balikpapan 5 tahun nikah berakhir pisah. Terus yang paling banyak ngantri di pengadilan adalah perempuan. Sekarang nanya di Google AI itu, nanya jumlah janda di Indonesia ada berapa? Coba tanya tuh. Coba tanya, tidak percaya. Buka yang AI itu loh. Tolong bisa? Mas, Amit bisa minjam nih. HP sampean ada internetnya ya? Amit, Bunda yang ini. Sekarang pencet yang tengah ini. Ada apa enggak? Ini belum tiap. Ini saking orangnya gaul nih. Sampai harus diinstal. Tadi mau bawa repot lupa. Chat GPT kan? Oke Google. Oke Google. Oh boy. Dah pakai HP saya aja. Nanti kelamaan.